Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kurniasari dari kelas R Informatika. Di sini saya akan membahas tentang AI, Artificial Intelligence. Apa itu AI? AI yaitu kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial, Artificial Intelligence, atau hanya disingkat dengan AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah dan salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat komputer dapat bertindak selain manusia, yakni berpikir, bertindak, dan mengambil sebuah keputusan. Lalu ada pengertian menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Urban, tahun 1995, Artificial Intelligence adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer dapat bertindak dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Lalu menurut Ensiklopedia Britannica, Artificial Intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan menggunakan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Oke, next, kecerdasan buatan versus kecerdasan alami. Yang membedakan itu, yang pertama, kecerdasan buatan bersifat permanen, berbeda dengan kecerdasan manusia yang bisa memudar terlebih ketika sudah tua. Lalu, kecerdasan buatan bisa diduplikasi berbeda dengan kecerdasan manusia yang tidak mungkin bisa diduplikasi sama persis terhadap orang lain. Kemudian, menggunakan teknologi kecerdasan buatan lebih murah dalam hal biaya dibandingkan menggunakan tenaga manusia yang membutuhkan gaji bulanan, tunjangan, dan lain-lain. Kemudian, kecerdasan buatan bersifat konsisten, berbeda dengan tenaga manusia yang bisa saja mengalami human error. Kecerdasan buatan lebih cepat, teliti, dan mudah didokumentasikan. Kecerdasan buatan tidak mempunyai empati, rasa, karena mereka adalah teknologi. Berbeda dengan manusia yang secara alami dibekali oleh hal-hal tersebut. Oke, kemudian fungsi dan tujuan. Fungsi kecerdasan buatan. Untuk fungsinya, kecerdasan buatan memiliki cukup banyak fungsi. Kecerdasan buatan diharapkan dapat melakukan beragam hal yang akan memudahkan manusia, mulai dari pemrosesan bahasa alami, mengenai persepsi, penalaran, menggerakkan dan memanipulasi objek, mengenai pengetahuan, dan juga melakukan pembelajaran. Jika diambil kesimpulan, secara menyeluruh, kecerdasan buatan berusaha untuk membuat robot yang memiliki kecerdasan yang mirip atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia dapat menjadi pemerintah, sedangkan robot cerdas digunakan untuk melakukan pekerjaan kasar. Robot dengan kecerdasan buatan akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada manusia, karena untuk memberikan kecerdasan buatan, manusia hanya perlu memasukkan data dan sistem akan mempelajarinya. Contohnya, Google. Google adalah sebuah mesin pencari. Ia memiliki banyak sumber pengetahuan dan ia adalah mesin. Dalam mesin pencarian, Google ditanamkan juga kecerdasan buatan untuk menentukan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Kemudian ada tujuan kecerdasan buatan. Tujuan pembuatan mesin yang canggih ini adalah untuk mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan dapat lebih efisien. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, manusia menjadi lebih murah dan mengambil keputusan dan melakukan kegiatannya dibandingkan pada masa lalu. Bukan hanya lebih mudah menggunakan kecerdasan buatan dalam komputer, juga membuat waktu pekerjaan sebuah kegiatan menjadi lebih cepat. Saat ini, mesin pencarian seperti Google sudah memiliki implementasi kecerdasan buatan, sehingga hanya dengan berbicara dengan memerintah melalui suara ponsel, Anda sudah bisa menjalankan perintah Anda.
Hal ini merupakan tujuan dari penggunaan kecerdasan buatan, yaitu untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Lalu ada sejarah AI. Komputer dalam teknologi memiliki sejarah yang cukup panjang, sama halnya dengan perkembangan kecerdasan buatan. Berikut ini adalah sejarah mengenai perkembangan dari kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada era komputer elektronik, lalu masa persiapan kecerdasan buatan, dan masa awal perkembangan. Yang pertama, era komputer elektronik. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada era komputer elektronik. Di era ini dimulai di sekitar tahun 1941. Dalam era elektronik ini ditemukan sebuah alat untuk melakukan pemrosesan informasi dan juga penyimpanan data secara digital, yaitu dengan komputer elektronik. Meskipun perkembangan teknologi kecerdasan buatan pada saat ini belum pesat, akan tetapi penemuan penyimpanan dan pemrosesan informasi ini menjadi awal dari kemunculan kecerdasan buatan. Lalu yang kedua ada masa persiapan kecerdasan buatan. Pada masa ini merupakan masa awal pembuatan kecerdasan buatan. Masa ini dimulai tahun 2 tahun setelah penemuan komputer elektronik, yaitu pada tahun 1942 hingga tahun 1956. Masa persiapan ini ditandai dengan ditemukannya sebuah model syaraf tiruan yang dilakukan oleh dua peneliti, yaitu McCulloch dan juga Walter Pitts. Dalam model yang mereka temukan disebutkan bahwa setiap model syaraf dapat dihitung dengan menggunakan fungsi, sehingga membuat hubungan menjadi logis. Dalam tahun awal penemuan ditemukan struktur jaringan sederhana yang kemudian disempurnakan pada tahun 1950 oleh Norbert Wiener. Dalam pengenalan prinsip dan teori mengenai feedback yang dikenalkan dengan teori termostat. Tahun 1956 mulai perkembangan kecerdasan buatan yang cukup mengherankan pada saat itu. Pada saat tersebut sudah mulai dikenal komputer yang melakukan pemikiran dengan hasil non-numerik atau bisa disebut dengan penalaran. Penciptaan komputer ini dilakukan oleh John McCarthy yang hingga saat ini disebut sebagai bapak kecerdasan buatan. Lalu yang terakhir yaitu masa awal perkembangan. Sebagai bapak kecerdasan buatan, McCarthy tidak hanya menciptakan mesin tersebut, melainkan ia mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk membantu pembuatan komputer dengan kecerdasan buatan agar lebih mudah. Masa ini dimulai pada tahun 1952. Selain itu, pada masa ini ditemukan juga beberapa hal yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, seperti program geometri teori Provert, program untuk menyelesaikan masalah integral tertutup, dan juga masalah analogi. Semua program-program ini dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan, sehingga masalah menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Perkembangan kecerdasan buatan sempat mengalami perlambatan pada tahun 1966 hingga 1974. Akan tetapi, setelah itu mulailah dilakukan pembuatan program kecerdasan buatan yang berbasis ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya pengembangan kecerdasan buatan sebagai jaringan syaraf tiruan kembali dimulai pada tahun 1886 hingga sekarang. Contoh kecerdasan buatan. Berikut adalah contoh kecerdasan buatan. Yang pertama adalah Siri. Siri yaitu asisten suara yang dibuat oleh perusahaan Apple dalam ponselnya. Kemudian ada Tesla, yang merupakan kecerdasan buatan yang dibuat untuk memperbolehkan mobil berkendara secara otomatis. Lalu yang terakhir ada Alexa, voice assistant dari perusahaan Amazon, dan masih banyak lagi lainnya. Seperti itu. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja presentasi yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.